Film dimulai dengan memperlihatkan seorang ketua CIA bernama Donald yang terlihat menemui salah satu narapidana paling berbahaya di penjara Amerika. Narapidana ini dikenal pernah membantai puluhan anggota mafia yang membuatnya harus mendekam di penjara selama 36 tahun. Di sini Donald melihat ini sebagai kesempatan lalu menawarkan kebebasan kepada sang narapidana. Namun dengan satu syarat, ia harus bergabung menjadi pasukan khusus CIA untuk menjalankan sebuah program rahasia yang dinamai Misi Sierra. Nampaknya si tahanan tertarik dengan penawaran tersebut dan ia akhirnya mau bergabung dengan program Misi Sierra. Ia pun diberi nama baru sebagai Sierra Six dan saat ini kita panggil saja si napi tadi dengan nama Six. 17 tahun telah berlalu, kita diperkenalkan pada seorang wakil ketua CIA bernama Margaret, atau lebih akrabnya ia dipanggil Vanessa. Di sini, Vanessa dan Donald ingin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Six. Karena selama 17 tahun bergabung di CIA, Six tidak pernah sekalipun gagal dalam menjalankan misinya. Lalu Donald kemudian menyampaikan bahwa ia dan Vanessa beberapa bulan lagi akan masuk dalam usia pensiunnya. Oleh karena itu, sambil menunggu perintah dari ketua CIA yang baru akan misi selanjutnya, Donald pun meminta Six untuk bisa meluangkan waktunya menjaga keponakannya. Sebenarnya Six ingin menolak perintah tersebut mengingat tugas utamanya adalah membunuh, bukan menjaga. Namun karena berat hati dengan Donald, ia pun akhirnya menyetujuinya. Keesokan harinya, Six mendatangi rumah keponakan Donald yang bernama Jasmine. Seiring berjalannya waktu, Six mulai dekat dengan Jasmine dan bahkan telah menganggapnya seperti anaknya sendiri. Suatu malam saat mereka sedang makan malam, tiba-tiba Six merasakan firasat buruk. Ia pun segera meminta Jasmine untuk masuk ke dalam kamarnya. Tak lama kemudian muncul seorang penjahat yang berniat menculik Jasmine, tetapi dengan mudah Six mampu melumpuhkan pria itu hingga ia KO. Scene kemudian berpindah tepatnya di kota Bangkok. Setelah sebelumnya Six bertugas menjaga Jasmine, kini Six menerima misi baru dari ketua CIA yang baru. Dan untuk misinya kali ini Six ditemani oleh seorang agen wanita bernama Miranda. Diketahui kalau misi mereka adalah untuk membunuh seorang informan yang dianggap telah mengancam kedaulatan Amerika. Six dan Miranda pun segera bersiap karena informan tersebut beberapa saat lagi akan tiba. Tak lama kemudian sang informan tiba bersama para anak buahnya. Sementara itu Six sudah siap untuk menembak dari sebuah ruangan. Namun tanpa diduga, seorang bocah tiba-tiba menghampiri informan tersebut, membuat Six membatalkan tembakannya. Six kemudian memutuskan untuk menghabisi informan itu secara diam-diam dengan pisau, sekaligus melumpuhkan semua anak buahnya. Di sini Miranda juga turut membantu Six menghabisi anak buah si informan. Di tengah pertarungan, si informan mencoba melarikan diri ke lantai bawah, bertepatan dengan perayaan pesta kembang api tahun baru. Six yang tidak ingin misinya gagal pun segera ke bawah untuk mengejar informan tersebut. Hingga pada akhirnya, mereka berhadapan langsung di area pembakaran kembang api. Sebelum pertarungan dimulai, si informan mengatakan bahwa ia tahu Six adalah anggota CIA dari program Sierra. Karena ternyata ia sendiri juga adalah mantan anggota program tersebut yang dulu dikenal sebagai Sierra 4. Akan tetapi karena misi tetaplah tugas, Six pun segera menyerang si informan dengan brutal hingga membuatnya sekarat. Dalam kondisi kritis itu, si informan mengungkapkan bahwa ketua CIA yang baru adalah orang yang begitu jahat. Dan akan tiba masanya, Six juga nantinya akan diburu seperti dirinya. Untuk membuktikan perkataannya, si informan menyerahkan kalung yang dipakainya, yang di dalamnya terdapat bukti semua kejahatan ketua CIA yang baru.
Setelah mengambil kalung tersebut, si informan akhirnya tewas dan Six segera meninggalkan lokasi tersebut. He said he was Sierra. We're Romeo. Tak berselang lama, beberapa agen pun tiba di lokasi untuk memeriksa si informan. Namun mereka hanya menemukan jam tangan, dompet, dan korek api milik informan tersebut. Salah satu agen pun segera menghubungi ketua CIA yang baru yang bernama Denny. Denny tampak sangat kesal saat mendengar bahwa kalung yang ia cari telah hilang entah kemana. Out. Karena ternyata tujuan Denny sebenarnya adalah hanya untuk mendapatkan kalung milik si informan tersebut. Kemudian Denny menghubungi Six untuk menanyakan apakah ia melihat kalung tersebut. Six menjawab bahwa ia tidak tahu apa-apa karena tugasnya hanya menghabisi si informan. Sementara itu di tempat lain, Six sedang membuka kalung yang ia ambil dan menemukan sebuah flash disk mini di dalamnya. Setelah itu, Six pergi ke sebuah warnet untuk mengetahui isi dari flash disk tersebut. Ketika membukanya, ia menemukan bahwa data di dalam flash disk itu berisi semua kejahatan dari Denny, ketua CIA yang baru. Sementara itu, Six dihubungi oleh Miranda yang mengajaknya pulang karena misi mereka di Bangkok sudah selesai. Miranda memberitahu bahwa penjemputan dari CIA pusat akan segera tiba. Akan tetapi, Six mengatakan kalau dirinya masih akan tetap berada di Bangkok selama beberapa hari dan meminta Miranda untuk pulang duluan. Di sisi lain, ternyata Six diam-diam mengemas kalung tersebut dan mengirimkannya ke alamat rumah Vanessa, mantan wakil ketua CIA. Setelah mengemas kalung itu, Six menghubungi Donald untuk memberitahu bahwa pengganti Donald yaitu Denny adalah orang jahat dan saat ini ia memiliki bukti atas kejahatan Denny. Mendengar hal tersebut, Donald segera menyuruh Six untuk selalu waspada karena Denny saat ini pasti mengincar nyawanya. Donald juga meminta Six untuk segera meninggalkan Bangkok. Sementara itu, ia akan menyiapkan tentara bayarannya untuk menjemputnya di bandara kecil pada esok harinya. Scene lalu berpindah ke Denny yang telah mendapat kabar kalau ternyata Six tidak ikut pulang sewaktu di Bangkok. Denny pun sontak menyadari jika Six adalah orang yang membawa kalung tersebut. Untuk itu, apapun yang terjadi, Denny harus menemukan Six bagaimanapun caranya. Di sisi lain, kita diperlihatkan seseorang yang tengah menginterogasi seorang pria dengan begitu kejam. Orang ini diketahui bernama Liot, anak buah dari Denny yang jahat, hingga ia mendapat julukan psikopat berkumis. Tak lama kemudian, Liot dihubungi oleh Denny yang langsung menugaskannya untuk menangkap Six dan mengambil kembali kalungnya. Liot pun bertanya siapa saja orang-orang terdekat Six karena mereka kemungkinan besar tahu keberadaannya saat ini. Denny menjawab bahwa orang yang paling dekat dengan Six adalah Donald, mantan ketua CIA yang saat ini sudah pensiun. Keesokan harinya, Six pergi ke bandara kecil dengan bajai, di mana ia akan dijemput oleh tentara bayaran yang dikirim oleh Donald. Tanpa menunggu lama, mereka segera memintanya masuk dan mereka pun bersiap meninggalkan Bangkok. Hey Vince, I know you. Sementara itu di sisi lain, Liot menemui Donald untuk menanyakan keberadaan Six saat ini. Donald yang sebenarnya tahu kalau Liot adalah orang suruhan Denny tentu tidak mau menjawab pertanyaan tersebut. Namun Liot ternyata sudah menculik Jasmine, keponakan Donald, sebagai ancaman. Dan akhirnya Donald terpaksa menyerah dan bersedia melakukan apa saja asalkan Jasmine tidak disakiti. You know, kids. Liot kemudian membawa Donald pergi dan ketika di tengah perjalanan, Donald pun dipaksa menghubungi tentara bayarannya yang sedang mengawal Six. Dengan terpaksa, Donald memberi perintah kepada mereka untuk membunuh Six dan mengambil semua barang bawaannya. Namun, saat tentara bayaran itu hendak menghabisi Six, ternyata Six sudah bersiap dan pertarungan sengit pun terjadi. Di saat pertarungan tersebut, Six tidak sengaja menembak tabung gas yang menyebabkan badan pesawat mengalami kerusakan. Akibatnya pesawat kehilangan kendali dan mulai jatuh.
Meski demikian, Six masih saja terus diserang. Hingga akhirnya Six memutuskan untuk melompat dari pesawat dan merebut parasut milik salah satu tentara bayaran. Dengan parasut tersebut, Six berhasil mendarat dengan selamat di Turki. Barulah setelah itu Six pun menghubungi Donald untuk menanyakan alasan dibalik perbuatannya. Donald menjawab dengan suara penuh penyesalan bahwa ia terpaksa melakukannya karena keponakannya Jasmine telah diculik oleh Lyot. Tiba-tiba Lyot merebut ponsel dari tangan Donald dan memperkenalkan dirinya adalah utusan Danny. Ia pun menantang Six untuk menyerah, lalu menyerahkan kalung itu sebelum ia menghabisinya. Akan tetapi Six justru menantang balik dan mengatakan kalau dialah yang akan menghabisi nyawa Lyot lebih dahulu. Tell you what, why don't we skip lunch? Immediately don't like you. Keesokan harinya, Six mendatangi seorang kakek tua yang dikenal ahli dalam membuat paspor palsu. Awalnya si kakek menolak membantu dan mengatakan bahwa ia tak ingin lagi terlibat dengan CIA. Namun setelah Six memberinya banyak uang, akhirnya kakek itu bersedia dan membuka pintu. Six kemudian diminta berfoto agar paspor yang ia butuhkan bisa segera jadi. Let's do this thing. Can you give a step towards me, please? Namun ketika akan difoto, tiba-tiba ternyata si kakek ini telah mengetahui kalau Six adalah buronan CIA dan bagi siapapun bisa menangkapnya maka akan diberi imbalan $50 juta. Sementara itu di kantor cabang CIA di Berlin, Danny nampak sedang menginterogasi Miranda. Danny menanyakan apakah Miranda mengetahui sesuatu tentang kalung yang telah diambil oleh Six. Miranda menjawab bahwa ia tidak tahu apa-apa mengenai tindakan Six atau kalung tersebut. Danny kemudian memperingatkannya dengan nada ancaman. Jika Miranda terbukti terlibat atau membantu Six, ia tidak akan segan-segan menghabisinya. Tak lama kemudian, Danny menerima kabar bahwa seseorang berhasil menangkap Six. Tanpa diketahui Danny, diam-diam Miranda memperhatikan isi pesan tersebut melalui pantulan dari kacamatanya. Kabar itu juga ternyata sudah sampai ke Lyot. Ia pun segera mengarahkan pesawat ke lokasi di mana Six ditahan. Di sisi lain, Six terlihat masih berada di dalam sumur perangkap dan ia mencoba memikirkan cara untuk melarikan diri dari sana. Setelah berpikir sejenak, ia mendapatkan ide untuk membuka saluran air agar air yang mengalir tadi bisa mengisi sumur dan mengangkatnya ke atas. Singkat cerita, Lyot dan pasukannya telah tiba di rumah kakek dan segera memeriksa tempat itu. Si kakek yang merasa bangga telah menangkap Six langsung meminta imbalan kepada Lyot. Namun bukannya imbalan yang diterimanya, ia justru mendapatkan tembakan dari Lyot. Setelah itu, Lyot memerintahkan anak buahnya untuk mencari Six. Dan tak lama setelah itu terjadi ledakan di dalam sumur. Dan aksi pertarungannya pun tak dapat terhindarkan. Nah, ketika Six akhirnya berhadapan dengan Lyot, Six pun terpojok. Di sini, Lyot bertanya kepada Six di mana flash disk itu berada. Namun, Six menolak untuk menjawab dan justru mencabut kunci granatnya. Hal itu terpaksa membuat Lyot melepaskan Six. Saat Six sudah berada di luar untuk kabur, ia malah kembali terpojok oleh Lyot. Namun beruntung Miranda tiba-tiba muncul dan segera menembakkan senjata bius ke arah Lyot. Setelah itu Miranda meminta Six untuk ikut bersamanya. Akan tetapi Six menolak. Jadi Miranda terpaksa menembakinya juga dengan senjata bius. Saat dalam perjalanan, Six pun akhirnya sadar dan Miranda segera bertanya apa yang sebenarnya terjadi.
Six menjelaskan bahwa ia memiliki sebuah kalung yang berisi bukti kejahatan Danny, ketua CIA yang baru. Ia juga memberitahu Miranda bahwa kalung tersebut telah dikirim ke alamat rumah Vanessa di kota Praha. Jika Miranda ingin membuktikannya secara langsung, Six bersedia mengantarnya ke rumah Vanessa. Karena penasaran, Miranda pun langsung menuju ke rumah Vanessa. Di sisi lain, Donald kini dipertemukan dengan Jasmine, dan mereka berdua disekap di suatu ruangan. Beberapa jam kemudian, anak buah Lyot berhasil menemukan rekaman yang menunjukkan saat Six mengirimkan paket kalung ke kota Praha. Namun mereka tidak mengetahui alamat lengkap maupun nama penerima paket tersebut. Olehnya itu, Lyot mulai menginterogasi Donald tentang siapa kenalan Six yang berada di kota Praha, karena ia yakin Donald pasti mengetahuinya. Namun Donald memilih untuk tetap bungkam sehingga Lyot menyiksanya dengan cara yang cukup mengerikan. Meskipun begitu, Donald tetap tidak mau membuka mulut. Jadi Lyot berencana akan menghabisi Jasmine. Jadi dengan terpaksa Donald pun menyerah dan memberitahukan bahwa di kota Praha orang itu bernama Vanessa, mantan wakil ketua CIA. Tanpa basa-basi, Lyot pun segera memerintahkan semua anak buahnya menuju kota Praha. Scene kembali ke Six dan Miranda. Mereka kini sudah tiba di kota Praha, tepatnya di kediaman Vanessa. Begitu mereka tiba, Vanessa segera membuka flash disk itu dan memperlihatkan semua kejahatan yang telah dilakukan Danny. Setelah selesai, Vanessa memasukkannya kembali ke dalam kalung dan menyerahkannya lagi kepada Six. Ia menegaskan bahwa Six dan Miranda harus segera membongkar kebusukan Danny kepada media. Namun di waktu yang sama, tiba-tiba mereka bertiga diberondong tembakan oleh anak buah Lyot yang sudah bersiaga di luar rumah Vanessa. Six pun segera meminta Miranda untuk mengambil mobil anti peluru yang ada di basement. Sementara dia dan Vanessa akan mencoba kabur melalui jalan rahasia. Namun saat hendak memasuki jalan rahasia, Vanessa memilih untuk tetap tinggal demi mengalihkan perhatian anak buah Lyot. Hingga ketika Six berhasil keluar, Vanessa malah mengorbankan dirinya dengan meledakkan diri bersama para anak buah Lyot. Di sisi lain, ketika di luar rumah, Six ternyata sedang dikejar-kejar oleh para polisi lokal. Namun saat aksi kejar-kejaran itu, Six malah tertabrak mobil yang membuatnya harus tertangkap oleh polisi lokal di sana. Lalu, Six pun diborgol ke sebuah kursi taman, sedangkan polisi lokal akan mengamankan dulu anak buah Lyot yang terus berdatangan. Di waktu yang berbeda, nampak Lyot di markas, terus saja mengirim anak buahnya untuk bisa menangkap Six. Bahkan Lyot juga tidak segan meminta anak buahnya untuk membantai semua polisi lokal yang menghalanginya. Bahkan ajudan Danny yang bernama Lyot sempat menegurnya agar menghentikan tindakannya karena hal itu malah akan semakin memperburuk keadaan. Namun di sini Lyot justru mengabaikan nasihat tersebut. Kembali ke Six yang masih berusaha membuka borgolnya. Sementara nampak anak buah Lyot terus berdatangan menembaki polisi lokal dan juga dirinya. Hingga pada akhirnya Six berhasil melepaskan diri dari borgol dan segera kabur dari tempat tersebut. Sementara anak buah Lyot terus mengejarnya hingga mereka menemukan Six di dalam kereta. Tak berselang lama, Miranda akhirnya datang dengan mobil anti peluru untuk menyelamatkan Six. Tepat sebelum kereta itu terbalik, Six berhasil melompat ke mobil Miranda, dan mereka pun berhasil lolos dari kejaran anak buah Lyot. Miranda kemudian membawa Six ke sebuah rumah. Di sana, Six mengatakan bahwa ia akan menyerang markas Lyot secepatnya untuk menyelamatkan Donald dan Jasmine yang masih disekap di sana.
Meski Six tidak ingin memaksa Miranda untuk ikut dengannya, namun Miranda yang bukan tipikal pengecut lalu setuju untuk ikut dengan Six. She's got a pacemaker. Di tempat yang berbeda, Lyot bersama ajudan Danny dan anak buahnya nampak sedang melacak keberadaan Six. Dan tanpa diduga, tiba-tiba seluruh lampu di markas mati, diikuti oleh sebuah ledakan yang mengguncang tempat itu. Lyot yang menyadari bahwa ini pasti serangan dari Six pun segera memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan Six. Dan ternyata yang menyerang dari depan adalah Miranda, yang bertugas sebagai pengalih perhatian. Sementara itu, Six berhasil masuk ke ruangan tempat Donald dan Jasmine disekap. Tak ingin membuang waktu, ia pun segera membawa mereka keluar dari sana. Di sisi lain, Miranda terus melancarkan serangan beruntun terhadap kelompok Lyot. Di sini, Lyot tahu kalau semua ini hanyalah pengalihan. Untuk itu, ia pun segera bergegas masuk untuk memeriksa ruangan tempat Donald dan Jasmine disekap. Dan ketika Lyot tiba di sana, mereka sudah kabur bersama Six. Sementara itu, Six, Donald, dan Jasmine yang tengah melarikan diri tiba-tiba disergap oleh Lyot dan beberapa anak buahnya. Di dalam insiden baku tembak ini, tanpa diduga Donald terkena tembakan. Sambil menahan rasa sakit, ia meminta Six untuk segera pergi dan membawa Jasmine. Sementara dirinya akan menjebak Lyot dengan granat. Meski berat hati, Six akhirnya terpaksa meninggalkan Donald, membawa Jasmine kabur melalui jalur sungai. Lyot yang mendapati Donald lalu mendekatinya, dan ketika Lyot akan membalikan tubuh Donald, tiba-tiba Donald pun akhirnya tewas seketika. Namun di sisi lain, Lyot ternyata berhasil selamat dan hanya mengalami sedikit luka. Kemudian Lyot melihat Six yang berusaha kabur bersama Jasmine. Ia pun segera mengejar mereka dan pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Di saat yang sama, Lyot berhasil menyandra Jasmine lalu membawanya ke taman. Sesampainya di sana, Lyot menantang Six untuk duel 1 lawan 1 dengan tangan kosong. Tanpa ragu, Six menyetujui tantangan itu, asalkan Lyot bersedia melepaskan Jasmine. Setelah Jasmine dibebaskan, Six segera menyuruhnya menuju parkiran, di mana Miranda sudah menunggunya di sana. Begitu Jasmine pergi, akhirnya terjadilah pertarungan yang sengit antara mereka. Pada saat ada kesempatan, akhirnya Six berhasil memojokkan Lyot. Namun tanpa diduga tiba-tiba terdengar suara tembakan dan Lyot pun tewas seketika. Ternyata yang menembakinya adalah ajudan Danny, dan terungkap kalau ajudan Danny sebenarnya berencana mengkambing hitamkan Lyot sebagai dalang dari semua kejahatan Danny. Setelah itu Danny menembaki kaki Six, lalu memberitahunya bahwa Miranda dan Jasmine sudah ditahan olehnya. Ajudan Danny berjanji akan melepaskan mereka jika Six mau menutup mulut dan menyerahkan kalungnya. Dengan syarat, akibat kekacauan itu Six harus kembali mendekam di penjara. Six yang tidak ingin kalau Miranda dan Jasmine dalam bahaya akhirnya menyetujui permintaan ajudan Danny. Pada akhirnya, Jasmine dan Miranda pun dibebaskan. Sementara itu, Six dibawa ke rumah sakit militer untuk mendapatkan perawatan atas luka-lukanya sebelum ia kembali mendekam di dalam penjara. Singkat cerita, Danny dan ajudannya serta Miranda disidang oleh komite tertinggi. Namun, berkat kelicikan dan tipu daya mereka, Danny dan ajudannya berhasil lolos dari semua tuduhan. Bahkan sebelum sidang berlangsung, Danny telah menghancurkan flash disk yang berisi semua bukti kejahatannya tersebut. Setelah sidang selesai, Miranda menghampiri Danny dan memperingatkannya agar tidak lagi mengusik mereka, sebab Six telah menyalin isi flash disk tersebut sebelum dihancurkan.
Karena panik, Denny dan ajudannya pun segera menuju rumah sakit militer tempat Six dirawat. Namun ketika mereka tiba, mereka mendapati semua penjaga yang bertugas di sana sudah tewas. Sementara Six telah menghilang tanpa jejak. Di tempat lain, Jasmine berada di sebuah rumah dengan penjagaan begitu ketat. Kemudian, Jasmine menemukan sebuah kaset dengan lagu favoritnya. Saat Jasmine membuka kaset tersebut, ia mendapati secari kertas berisi pesan yang memintanya untuk memutar kaset itu dengan volume yang kencang. Dan tidak lama setelah itu, Six pun muncul dan ia ternyata telah menghabisi semua penjaga yang ada di sana. Kemudian, tanpa basa-basi, Six membawa Jasmine ke sebuah tempat yang aman untuk melanjutkan kehidupannya di sana. Dan akhirnya film pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini. Sampai jumpa di alur film seru lainnya. Bye-bye.